Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Kavi Channel ya. Di channel inilah kita akan banyak belajar tentang latihan-latihan soal CPNS maupun P3K. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya, pada video kali ini kita akan kembali membahas soal terbaru ya, tahap 3 P3K Guru khususnya untuk teknis PGSD. Nah, jadi soal-soal yang saya sajikan ini merupakan soal yang sudah terbukti keluar di tahap 2 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, dan alhamdulillah ya berdasarkan kolom komentar di video-video saya sebelumnya yang sudah saya upload terkait dengan pembahasan soal, itu banyak yang berkomentar mereka lolos di tahap 2. Jadi syukur alhamdulillah pembahasan soal maupun video yang saya sajikan itu memberikan manfaat bagi perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk selalu support channel ini. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan latihan soal-soal yang bermanfaat tentunya, dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman Bapak Ibu semuanya, pahami setiap bentuk soal, insya Allah Bapak Ibu semuanya pasti lolos. Oke, kita langsung saja masuk soal pembahasan. Soal yang pertama, kerjasama ASEAN dalam melindungi perdagangan perempuan dan anak-anak, mengembangkan kebudayaan, mempertahankan keamanan, bidang apa saja yang paling banyak kerjasamanya di ASEAN? A. Sosial dan kebudayaan, B. Ekonomi dan keamanan, C. Sosial dan politik, D. Pendidikan dan sosial. Kata kunci di sini teman-teman Bapak Ibu semuanya harus mempelajari tentang ASEAN ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kita harus tahu bentuk-bentuk kerjasama apa saja yang dijalin di antara negara-negara ASEAN ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baik, kita langsung saja pembahasannya. Di sini jawaban yang tepat itu adalah yang B ya. Apa yang B? Yaitu ekonomi dan keamanan. ASEAN merupakan salah satu wadah wujud perdamaian dunia, sebagaimana tujuan dibentuknya ASEAN sesungguhnya. Perdamaian ini dimulai dari kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan. Gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi soal-soal IPS terutama ASEAN itu banyak juga yang keluar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Karena ini adalah merupakan soal teknis dari PGSD. Tentu hampir semua mapel itu masuk dalam teknis PGSD. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Daur hidup kata yang benar. Nah, ini merupakan adalah mapel IPA ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. A. Katak dewasa, kemudian katak muda, kecebong, telur. B. Telur, larva, pupa, katak dewasa. C. Telur, katak muda, kecebong, katak dewasa. D. Kecebong, katak muda, katak dewasa, telur. E. Katak dewasa, telur, katak muda, kecebong. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini jawabannya adalah yang D, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mengapa yang D? Kita lihat teman-teman Bapak Ibu semuanya, di sini sudah ada perhatikan daur katak berikut ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dari kecebong ya. Kemudian dari kecebong dia akan menjadi katak dewasa ya. Kemudian dia katak muda ya. Dia akan menjadi katak muda. Kemudian setelah menjadi katak muda akan menjadi katak dewasa ya. Kemudian setelah itu
dia akan kembali lagi bertelur ya. Setelah dia bertelur, dia akan kembali lagi menjadi kecebong gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi itulah siklusnya atau daur katak hidup ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya karena soal kita lumayan banyak ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Urutan perubahan energi pada dinamo sepeda adalah A. Energi kinetik, energi potensial, energi listrik. B. Energi gerak, energi kinetik, energi listrik. C. Energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. D. Energi kinetik, energi listrik, energi cahaya. E. Energi kinetik, energi magnet, dan energi listrik. Oke, kita lihat pembahasannya. Bagaimana urutan perubahan energi pada dinamo sepeda. Jawaban yang tepat adalah yang D, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat mengapa jawabannya yang D ya. Dinamo sepeda adalah generator sederhana yang mengubah energi gerak ya atau kinetik ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, menjadi listrik ya, menjadi listrik. Perangkat dinamo sepeda digunakan untuk menyalakan lampu depan dan belakang sepeda. Artinya itu adalah untuk penerangan atau pencahayaan dari lampu depan dan belakang. Maka itu disebut dengan cahaya ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, ini perubahan energinya, energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik, kemudian menjadi energi cahaya. Jadi sesuai ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dengan yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di sini sudah diberikan pembahasan tentang pembangkit listrik tenaga air ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi ini tidak saya bacakan, silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya di pause saja kemudian dibaca, karena kalau saya baca pasti durasinya akan banyak ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut saja langsung ke pertanyaannya. Pada paragraf ketiga teks bacaan di atas, pembangunan PLTA merupakan usaha negara untuk merealisasikan tujuan nasional berbangsa dan bernegara, sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia. B. Memajukan kesejahteraan umum. C. Mencerdaskan kehidupan bangsa. D. Menghantarkan kemerdekaan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. E. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita lihat sebentar di paragraf ketiga. Nah, di sini paragraf ketiga adalah yang ini ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Teknologi pembangkit listrik tenaga air sudah dikembangkan di hampir setiap negara di dunia. Di Indonesia sendiri, pembangkit listrik tenaga air memanfaatkan dari bendungan yang sengaja dibuat untuk menghasilkan listrik. Bendungan menjadi salah satu sumber alternatif yang mampu menghasilkan listrik dengan jumlah besar, sehingga dapat mengaliri akses listrik ke rumah dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan. Itu paragraf 3 teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah yang B ya. Yang B yaitu memajukan kesejahteraan umum, mengaliri akses listrik ke rumah warga dan jalanan untuk penduduk yang jauh dari pembangkit listrik perkotaan merupakan upaya memajukan kesejahteraan masyarakat ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal berikutnya. Dari teks bacaan di atas, tahapan perubahan energi yang terjadi pada PLTA adalah A. Energi potensial, energi kinetik, energi listrik. B. Energi kinetik, energi potensial, energi listrik.
Yang C, energi kinetik, energi mekanik, energi listrik. D, energi potensial, energi mekanik, energi listrik. E, energi mekanik, energi potensial, energi listrik. Mari kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah yang A. Apa yang A? Yaitu adalah energi potensial menjadi energi kinetik, lalu menjadi energi listrik. Pembahasannya, yang pertama, ketika air ditampung dalam bendungan, maka ada energi potensial, ya. Maka ada energi potensial. Dua, ketika air di bendungan dialirkan lewat pipa, maka menjadi energi kinetik. Kemudian yang ketiga, ketika aliran air dalam pipa digunakan untuk memutar generator, maka berubah menjadi energi listrik. Maka jawaban yang tepat adalah yang A, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Keuntungan dari pembangkit listrik tenaga air terkait dengan pelestarian alam kecuali A, ramah lingkungan, B, merupakan energi yang dapat diperbaharui, C, tidak menyebabkan polusi, D, mengurangi efek rumah kaca, E, meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Kita lihat pembahasannya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya yang tepat itu adalah yang E, ya. Apa itu yang E? Yaitu adalah meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Manfaat PLTA terkait pelestarian alam adalah ramah lingkungan, ya, karena di sini yang ditanya adalah kecuali, ya. Jadi ramah lingkungan itu ada di sini, ya. Kemudian merupakan energi yang dapat diperbaharui, ada. Kemudian tidak menyebabkan polusi, ada. Lalu mengurangi efek rumah kaca. Maka jawabannya adalah yang E, yaitu meningkatkan kadar oksigen pada lingkungan. Kita lanjut soal berikutnya. Bagian dinamo sepeda pada gambar di atas yang ditunjukkan pada nomor 3 adalah, kita apakan dulu nomornya ya teman-teman Bapak Ibu semuanya supaya lebih jelas. Di sini nomor 1, ini nomor 1 ya. Kemudian yang ini adalah nomor 2 ya. Ini nomor 3, ini nomor 4, dan yang ini adalah nomor 5. Oke. Kita bahas objektifnya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang A yaitu roda dinamo. Jadi yang ditunjukkan pada nomor 3 itu yang ini teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Ini dia. Yang B, as atau sumbu dinamo. C, magnet. D, kumparan. E, inti besi. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah C ya, yaitu magnet. Oke. Mengapa magnet? Kita lihat dari setiap angka ini apa-apa saja. Yang nomor 1 itu adalah roda dinamo ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Roda dinamo. Nah yang ini dia. Ini nomor 1 itu adalah roda dinamo. Kemudian yang nomor 2 itu adalah as atau sumbu dinamo. Nah ini dia nomor 2 teman-teman. Nomor 3 itu adalah magnet. Nah ini dia yang nomor 3 ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nomor 4 adalah kumparan. Nah ini dia nomor 4. Ini nomor 4 kumparan. Nomor 5 adalah inti besi ya. Ini dia yang warna merah ya. Ini adalah inti besi. Oke, itu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya paham. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam percobaan menggosokkan penggaris plastik pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas,
Seketika potongan kertas tertarik ke arah penggaris dan seakan-akan menari-nari. Perubahan energi apa yang terjadi? A. Energi gerak menjadi energi kinetik. B. Energi gerak menjadi energi listrik. C. Energi gerak menjadi energi magnet. D. Energi listrik menjadi energi magnet. E. Energi magnet menjadi energi gerak. Kita lihat pembahasannya ya. Kita harus pahami tentang soalnya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini ada penggaris plastik yang kemudian digosokkan pada rambut atau kain wol, lalu mendekatkannya pada potongan kertas. Ya, seketika potongan kertas tertarik, ya, seolah-olah menari ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang B. Mengapa yang B? Kita lihat. Oke. Reaksi rambut kering dan penggaris plastik. Saat kita menggosokkan sisir atau penggaris listrik ke rambut yang kering, benda itu mendapatkan muatan listrik. Teman-teman, karena muatan listrik itulah sisir atau penggaris plastik jadi bisa mengerahkan kekuatan pada kertas dan menariknya mendekat. Muatan ini disebut listrik statis. Oke. Jadi, perubahan energinya adalah energi gerak saat menggosokkan penggaris ke rambut menjadi energi listrik. Oke. Nah, jadi energi gerak menjadi energi listrik. Jawabannya adalah yang B ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya. Pernyataan yang benar tentang listrik statis. Nah, ini tadi kita sudah bahas tentang listrik statis. Yang terjadi pada percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut kering adalah A. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Itu yang A. Yang B, saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah terjadi penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, muncul reaksi tarik-menarik. C. Saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari penggaris ke rambut. Permukaan penggaris menjadi kekurangan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Yang D, saat penggaris plastik digosokkan ke rambut, terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan positif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, muncul reaksi tarik-menarik. Yang E, saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan negatif, ya, muncul reaksi tarik-menarik. Nah, jadi dari pernyataan ini mana yang paling tepat mengenai listrik statis? Kita lihat. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Mengapa yang A? Oke. Listrik statis pada percobaan menggosok penggaris plastik ke rambut, saat penggaris plastik digosokkan ke rambut terjadi
perpindahan muatan negatif elektron dari rambut ke penggaris. Permukaan penggaris menjadi kelebihan elektron. Di saat itulah ketika penggaris bermuatan negatif didekatkan pada kertas yang bermuatan positif, muncul reaksi tarik-menarik. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Peristiwa yang menyerupai prinsip percobaan menggosokkan penggaris plastik dengan rambut adalah A. Dinamo sepeda yang menghidupkan lampu. B. Lampu senter yang dihubungkan baterai. C. Televisi yang dipasangkan pada aliran listrik. D. Kelistrikan mobil dengan aki. E. Terjadinya petir. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu terjadinya petir. Oke. Peristiwa listrik statis contohnya percobaan menggosokkan penggaris plastik ke rambut dan terjadinya petir. Jadi ada dua contoh terkait dengan listrik statis ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, terjadinya petir. Listrik dinamis contohnya dinamo sepeda yang menghidupkan lampu senter yang dihubungkan baterai, televisi yang dipasangkan pada aliran listrik, kelistrikan mobil dengan aki. Maka jawaban yang tepat adalah yang E ya, terjadinya petir. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini. Cabang olahraga lari memiliki nomor estafet yang menjadi bagian dalam perlombaan ataupun kejuaraan pada umumnya. Lari estafet adalah nomor beregu yang dilakukan secara bersambung dari start hingga melewati finish dengan pelari sebanyak 4 orang serta memiliki kewajiban membawa tongkat hingga menyentuh garis akhir. Seperti dilansir dari laman Badan Atletik Dunia, kejuaraan tingkat dunia hingga olimpiade biasanya diisi dengan 2 nomor yang diperlombakan pada lari estafet, yaitu tipe A dengan 4 kali 10 meter dan tipe B dengan 4 kali 400 meter. Kita lihat pembahasannya. Oke, pertanyaan terlebih dahulu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dari teks di atas, tim X yang terdiri dari Joko, Leno, Sapri, dan Dewi mengikuti lomba estafet tipe B ya, tipe B. Dan Leno adalah pelari pertama dan sudah menyerahkan tongkatnya kepada Budi. Panjang lintasan sisa agar tim X menyelesaikan lomba adalah, kita lihat, A 200 meter, B 300 meter, C 4.800 meter, D 1.200 meter, E 800 meter. Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah yang D ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, 1.200 meter. Oke, di sini kita akan coba membahas panjang lintasan, yaitu 4 kali 400 meter ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, karena tim B. Oke. Artinya 4 orang masing-masing harus berlari 400 meter. Jika yang sudah selesai 1 orang, maka masih ada 3 orang yang harus menyelesaikan lomba. Oke, panjang lintasan sisa berarti 3 kali 400 sama dengan 1.200 meter. Nah, jadi ada 3 orang yang harus menyelesaikan lomba. Maka 3 dikali 400 sama dengan 1.200. Maka jawabannya adalah yang D ya. Kita lanjut soal berikutnya. Anton
mengelilingi halaman 3 kali yang berbentuk persegi. Luas halaman 289 meter persegi. Jarak yang ditempuh Anton adalah A. 200 meter, 204 meter, B. 96 meter, C. 68 meter, D. 289 meter, E. 51 meter. Kita lihat pembahasannya. Jawaban yang tepat adalah yang A. Mengapa yang A? Kita bahas, teman-teman. Oke, kita bahas. Jawabannya A. Luas persegi sama dengan S kuadrat, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Luas persegi sama dengan S kuadrat. Maka 289 sama dengan S kuadrat. Oke. Jadi 289 itu sama dengan S kuadrat. Jadi 289 itu adalah luas persegi, ya. Oke. Kemudian S-nya, ya, kita pindahkan ke sini, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. S kemudian sama dengan akar 289. Oke. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya. Ketika kita akarkan 289, maka dia akan menjadi 17 meter. 17 kali 17 hasilnya adalah 289, ya. Oke. Nah, jadi yang 2 ini, ya, kuadratnya kita rubah menjadi akar, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, hasilnya adalah 17 meter. Kemudian selanjutnya keliling sama dengan 4S. Oke. Maka keliling sama dengan 68 meter, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. S ini apa? S ini adalah sisi, ya. Jadi karena persegi, ya, seperti ini. Kita bikin perseginya kotak, ya. S itu adalah sisi. 4 dari mana? 4 dari keempat sisinya, ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 sisi, maka hasilnya keliling sama dengan 68 meter, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Total jarak 3 kali putaran, ya, sama dengan 3 kali 68 sama dengan 204 meter. Itu, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu semuanya paham apa yang saya jelaskan ini, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi untuk yang 68 ini, ya, itu adalah hasil dari 17, ya, dikali dengan 4, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi 17 dikali dengan 4, ya. Kita coba. Oke, 17 tambah 17 berapa hasilnya, teman-teman? 4. Oke, 3. Berarti 34, ya. 34 kali 2 sama dengan 68, ya. Oke, maaf, tulisannya agak jelek nih, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Yang penting teman-teman, Bapak Ibu semuanya paham. Oke, 68. Jadi hasilnya adalah 204. Gitu, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah soal terakhir, ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Perhatikan teks di bawah ini. Denny, Rudy, dan Siska adalah 3 bersaudara yang terkenal cerdas dalam membelanjakan uang jajannya. Mereka selalu membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Prinsip hemat tersebut sudah tertanam pada dirinya sejak kecil. Misalkan saja kemarin sore Denny berbelanja di toko Mekar bersama kedua saudaranya. Ia membeli 2 pensil dan 1 penghapus seharga 7.000. Sementara Rudy membeli 3 pulpen dan 2 pensil seharga 7.000. Siska membeli 5 pulpen dan 2 penghapus seharga 11.000. Perilaku hemat
ya, perilaku hidup hemat yang dilakukan Denny, Rudi, dan Siska termasuk pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah perilaku hidup hemat. Itu termasuk dalam pengamalan Pancasila sila keberapa? Kita lihat pembahasannya. Maka jawaban yang tepat itu adalah sila ke-5 ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, sila ke-5. Mengapa sila ke-5? Hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ke-5 Pancasila. Contoh, butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi sangat sesuai dan tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu sila ke-5. Oke, gitu ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Oke teman-teman, Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembahasan soal pada video kali ini, dan juga terima kasih saya ucapkan sudah mengunjungi channel ini. Mari sama-sama teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kita kembangkan terus channel ini supaya terus memberikan soal-soal yang terbaik tentunya untuk perjuangan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Baiklah kalau begitu, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah support channel ini dengan cara subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih. Baik kalau begitu, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.